Lingkungan yang rusak adalah pelanggaran senyap terhadap hak hidup manusia. Bayangkan suatu pagi di pedalaman Kalimantan, seorang anak bernama Naila menderita sesak napas. Sungai tempat keluarganya mengambil air berubah menjadi keruh, tanah ladang yang retak dan udara penuh debu tambang. Naila tidak sedang mengalami bencana alam, tetapi bencana buatan manusia yang dilegalkan, dibiarkan, dan bahkan disubsidi oleh kebijakan. Ia kehilangan hak hidup sehat, tetapi sayangnya hukum kita tidak menganggap itu sebagai pelanggaran HAM. Itulah mengapa kami tim afirmasi berdiri di sini untuk menyatakan bahwa kerusakan lingkungan akibat tambang seharusnya diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Sebelumnya mohon izin kepada Dewan Juri yang terhormat, hadirin-hadirin yang sangat saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gerald Alvanus Tinjak, saya merupakan delegasi dari SMA Terpadu Krida Nusantara, dan pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan argumen dengan mosi debat. Dewan ini menilai bahwa kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tambang seharusnya menjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus mengetahui definisi-definisi dari mosi kita pada hari ini. Yang pertama adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan adalah pencemaran atau degradasi sumber daya akibat kegiatan manusia. Yang kedua, tambang adalah aktivitas ekstraksi batu bara, nikel, emas, dan lainnya yang berdampak besar pada lingkungan. Yang ketiga, HAM adalah hak dasar manusia seperti hak hidup, hak atas lingkungan sehat, dan hak atas kesehatan. Kami meyakini bahwa jika kerusakan akibat tambang menghilangkan akses manusia terhadap hidup yang layak, maka itu masuk dalam kategori pelanggaran HAM. Menurut Komnas HAM menyatakan bahwa kerusakan lingkungan yang berakibat pada hilangnya hak atas air bersih, kesehatan, dan tempat tinggal adalah pelanggaran HAM yang struktural. Contoh nyatanya, di Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi, tambang emas menyebabkan kontaminasi sumber air, gagal panen, dan masyarakat adat yang diusir dari tanahnya sendiri. Menurut pelanggaran terhadap pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menurut Amnesty International pada tahun 2021 menunjukkan bahwa tambang nikel di Sulawesi dan batu bara di Kalimantan menyebabkan penyakit saluran pernapasan kronis dan kematian yang dini. Tapi tidak pernah ada pelaku yang dihukum dalam kerangka HAM. Contoh nyatanya, di Kutai Kartanegara, ISPA menjangkiti anak-anak akibat debu tambang. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal yang ke-22, setiap kegiatan yang berdampak besar seperti pertambangan wajib memiliki AMDAL yang memperhitungkan dampak terhadap kesehatan manusia. Namun, pelanggaran AMDAL hanya dikenai sanksi administratif, bukan pasal HAM. Lingkungan adalah prasyarat eksistensi HAM. Tanpa adanya lingkungan yang sehat, HAM menjadi ilusi. Air, udara, dan tanah adalah syarat mutlak agar hak hidup, kesehatan, dan tempat tinggal bisa dijalankan. Menurut Undang-Undang 1945 pasal 28(1) ayat 1 menegaskan bahwa hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Maka ketika tambang mencemari air hingga menyebabkan gagal ginjal, ISPA atau kematian dini, itu bukan hanya pencemaran tetapi pelanggaran HAM. Korban tambang kehilangan hak dasar atas kesehatan pangan dan air. Pernahkah kita membayangkan hidup tanpa air bersih? Tambang mencemari sungai, membuat petani gagal panen, dan merampas air minum warga. Itu sama dengan menutup keran kehidupan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal ke-33 ayat 3 berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika tambang hanya memperkaya segelintir korporasi sambil membuat ribuan warga jatuh sakit dan miskin, di mana keadilan konstitusionalnya? Tidak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM adalah jalan bagi impunitas. Saat tambang melanggar AMDAL, mereka hanya didenda. Tetapi rakyat yang terkena limbah tidak diberi ganti rugi, bahkan tidak diakui sebagai korban. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal yang ke-9 ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Maka jika pelanggaran AMDAL berdampak pada kesehatan dan kehidupan masyarakat, hukuman yang adil adalah hukuman pidana pelanggaran HAM, bukan sekadar administratif. Masyarakat adat dan kelompok rentan paling dirugikan. Tambang seringkali masuk tanpa persetujuan adat dan merusak situs budaya atau wilayah kelola rakyat. Suku Tubelo di Maluku Utara dipaksa keluar dari tanah adat demi tambang nikel.
Ini melanggar prinsip Free, Prior, and Informed Consent atau disingkat FPIC yang dijamin dalam deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat yang telah diratifikasi Indonesia. Pelanggaran terhadap hak kolektif seperti ini bukan hanya kerugian material, tetapi juga penghancuran identitas budaya yang setara dengan pelanggaran HAM berat. HAM adalah alat terakhir ketika regulasi lingkungan yang gagal. UU AMDAL memang ada, tetapi pelaksanaannya sangat lemah. Banyak tambang beroperasi tanpa AMDAL sah atau melanggar dokumennya. Ketika regulasi lingkungan gagal mencegah penderitaan rakyat, kerangka HAM harus diaktifkan sebagai peringatan yang keras. Sesuai pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Jika negara membiarkan tambang merusak lingkungan tanpa menjamin hak hidup rakyat, maka negara ikut serta dalam pelanggaran HAM secara struktural. Kesimpulannya adalah kerusakan lingkungan bukan lagi sekedar isu ekologi, ini adalah tragedi kemanusiaan. Ketika tambang mencemari air, meracuni udara, dan menggusur rakyat tanpa perlindungan, HAM dilanggar secara langsung. Dengan dukungan dari Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Lingkungan Hidup, kami menegaskan bahwa kerusakan lingkungan akibat tambang adalah pelanggaran HAM dan mengabaikannya berarti mengkhianati konstitusi, kemanusiaan, dan masa depan. Saya akan mengakhiri dengan quotes yang mengatakan bahwa sungai yang tercemar bukan hanya kehilangan ikan, tetapi juga kehilangan keadilan hak asasi tidak hidup di tanah yang mati. Demikian untuk mosi debat saya pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih.